Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya, karena kami di sini juga dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita PJOK kelas 4 pada bab 9, yaitu jenis cedera dan cara penanggulangannya. Pada materi kali ini, yaitu jenis cedera dan cara penanggulangannya, ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang mengenal jenis-jenis cedera, yaitu ada jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Yang kedua, jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian bagian yang kedua yaitu cara menanggulangi cedera dalam aktivitas sehari-hari, yaitu pertolongan pertama pada orang yang cedera seperti luka iris, luka memar, luka lecet, luka tusuk, dan luka gigitan. Kita melanjutkan, kita harus tahu dulu tujuan pelajaran kali ini, yaitu setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari, serta mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Olahraga, sepak bola misalnya, merupakan aktivitas fisik yang membuat tubuh sehat dan bugar. Bersyukurlah kamu memiliki tubuh sehat dan bugar. Bentuk syukur dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan melalui olahraga. Meskipun demikian, saat berolahraga, kamu harus berhati-hati. Kamu juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Memang saat berolahraga kadang terjadi gerakan yang menimbulkan cedera. Bahkan dalam beraktivitas sehari-hari pun dapat menimbulkan cedera. Apa yang dimaksud dengan cedera? Bagaimana cara menangani cedera? Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari jenis-jenis cedera dan cara menanggulanginya. Cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Oke, kita mulai. Yang pertama, mengenal jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Jadi dalam berolahraga, kita biasanya mengalami cedera. Yang pertama adalah memar. Apa itu memar? Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang, dan pembekakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Kemudian bagaimana penanganan luka memar? Kalian amati penanganan luka memar. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kompres dengan es dan air panas. Bergantian tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Pengompresan
untuk menghentikan pendarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jenis cedera dalam aktivitas fisik olahraga yang selanjutnya yaitu cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Bagaimana cara menanggulangi cedera otot? Penanggulangan cedera otot dengan mengistirahatkan bagian cedera dengan mengkompresnya dengan es. Jenis cedera selanjutnya dalam aktivitas olahraga cedera otot lain adalah kram otot. Penyebab kram adalah kelelahan otot, kurangnya pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri. Selanjutnya, cedera dalam aktivitas olahraga yaitu pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik adalah yang sering pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan? Mari kita simak materi berikut. Yang pertama, pendarahan hidung. Kamu dapat mengetahui cara mengatasi pendarahan hidung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dudukan penderita. Jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari lain. Lakukan selama 5 menit. Anjurkan korban bernafas melalui mulut. Berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Selanjutnya adalah pendarahan mulut. Bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Dalam menanggulangi pendarahan mulut, kita harus memperhatikan jalan nafas dan pernapasan. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Jika terdapat gigi goyah atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Jenis cedera dalam aktivitas fisik olahraga yang lainnya yaitu kehilangan kesadaran atau kita sebut pingsan. Mengapa seorang dapat pingsan? Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu lama, dan juga lapar. Apa tindakan yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan? Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pingsan sebagai berikut. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar. Letakkan kepala lebih rendah dari
kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Yang kedua, jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Tujuannya agar darah mengalir secara normal. Yang ketiga, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Jika pakaian dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernafas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Dan jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapatkan perawatan. Kemudian, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Boleh jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera. Apa sajakah jenis cedera yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari? Carilah informasinya dari bacaan buku, bacaan, atau internet. Catatlah informasi yang ditemukan, kemudian coba kamu diskusikan bersama teman atau keluargamu. Jelaskan cara hasil diskusi dengan santun ya. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik yang berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris atau luka sayat, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Yang pertama, luka iris atau sayat. Bagaimana terjadinya luka iris? Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau atau menginjak pecahan kaca atau benda tajam yang lain. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Yang kedua, luka memar. Seperti tadi, luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja, luka terkena pukulan, dan luka terkena tendangan. Luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan ballpoint. Bagaimana ciri-ciri luka tusuk? Ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam lain adalah kedalaman luka melebihi panjangnya. Makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi. Luka gigitan. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan secara umum, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular, dan awal dari peradangan dan gatal-gatal.
Luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain, seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Itu tadi materi pada kali ini, yaitu jenis-jenis tentang cedera dalam olahraga dan juga cedera dalam kegiatan sehari-hari. Untuk cara menanggulangi cedera dalam beraktivitas sehari-hari seperti luka memar, tertusuk, gigitan, terbakar, dan lain-lain tadi, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.